memang saya kan ada dua cara bro, tampilkan layar ya sama tampilkan tab. Oke, sudah muncul ya kak? Sudah Pak. Halo. Ya, baik kakak-kakak kita mulai saja ya. Ini di pertemuan kali ini, pertemuan pertama di ini refleksi sih. Jadi kita ada dua ya kak ya. Yang pertama itu orientasi sebentar. Oh, ini kok langsung muncul. Ini orientasi muncul. Ya. Halo kakak. Halo. Orientasi muncul nggak ini? Muncul. Muncul ya? Muncul Pak. Ya. Muncul Pak. Oke, baik. Kita orientasi dulu ya Kak. Nanti orientasi 1 JP, nggak apa-apa nanti saya tambahin ya. Kita anggap saja mulainya jam 13.30. Nanti kita berakhir di 15.30. Untuk sesi kali ini ada dua ya. Yang pertama terkait tentang orientasi pendidikan program pengembangan kompetensi guru. Kemudian nanti di jam berikutnya yaitu pengenalan refleksi. Ya baik, selamat datang kakak-kakak peserta PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nah ini Bapak, kakak-kakak, mohon izin ya saya panggil kakak-kakak sesuai dengan kesepakatan. Sebenarnya ini saya rada canggung juga nih manggil kakak, tapi berdasarkan kesepakatan dan tadi pagi juga ya, Kak Gagan, Kak Dadan ya, bahwa untuk kegiatan diseminasi kita memanggilnya kakak-kakak. Ya, nggak tahu ya apakah kakak-kakak ini nanti muda ya. Jadi kalau kakak-kakak itu kesannya muda. Kayak pramuka Pak. Iya kayak pramuka ya. Padahal saya biasanya bapak dan ibu lebih enak. Tapi ini disuruh kakak-kakak. Karena ini direkod ya, kita ikuti sajalah kakak-kakak. Kakak-kakak nanti ini saya mohon izin ya, saya perkenalkan diri. Ini saya fasilitator yang dimandati oleh BPJP untuk mendampingi kakak-kakak selama mengikuti kegiatan PPKG PJOK. Nah ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya kakak-kakak karena kita nanti akan berinteraksi kurang lebih selama 3 bulan kakak-kakak. Ya baik nanti di Jimmy ataupun nanti di pertemuan tatap muka. Nah ini profil saya kakak-kakak ya. Nama saya Papa Tony ya. Kalau yang lainnya ini titel tambahan kakak-kakak. Jadi cukup panggil Papa Tony saja nggak apa-apa. Kemudian unit kerjanya di SMA Negeri 1 Pabedilan. Jabatan saya sebagai guru mata pelajaran PJOK. Saya mengampu kelas 12. Kemudian latar belakang pendidikan saya S1 Penjaskes, S2-nya Magister Manajemen. Dan ini riwayat pengembangan diri saya kakak. Yang pertama yaitu saya guru penggerak angkatan 1. Kemudian saya juga pengajar praktek angkatan 7. Dan kemudian juga peserta PPKG PJOK angkatan 1. Dan ini yang sedang saya jalani ya, fasilitator diseminasi PPKG PJOK. Dan ini juga berbarengan kakak-kakak, saya sekarang masih bertugas sebagai pendamping CGP Jawa Barat ya, yang di sesi 2, yang insya Allah nanti akan berakhir di tanggal 28 September untuk sesi 2. Adapun ini alamat saya kakak-kakak, saya tinggal di Puri Langgeng, Puri 1 nomor 9, Desa Babakan, Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Nomor kontak kakak-kakak sudah tahu ya, di grup juga sudah ada. Nah ini sekilas tentang kenalan saya sebagai pasien kakak. Kemudian ini tadi saya sudah mengenalkan diri ya kakak-kakak. Nah ini kayaknya saya juga perlu berkenalan dengan kakak-kakak secara menyeluruh ya, karena nanti kakak-kakak akan familiar setiap bertemu dengan saya. Jadi biar saya nanti hafal dengan kakak-kakak satu persatu. Ini silakan kakak-kakak bisa ditulis di kolom chat ya. Nanti kakak-kakak silakan tulis nama kakak di kolom chat. Tapi di sini kakak harus menyebutkan salah satu nama benda. Ya, misalkan gini, misalkan di situ Kawiro ya, Kawiro _2, nama bendanya misalkan pohon. Nah itu nanti ada penjelasannya. Pohon artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Ya seperti itu ya kakak-kakak ya. Singkat, padat tapi bermakna. Ya silakan kakak-kakak bisa imajinasi sendiri lah. Pokoknya sesuai dengan nama. Ya boleh silakan ditulis. Kita sesi perkenalan dulu.
Nah, ini ada Kak Woro ya, Kak Woro Rianti Reka, kancil, artinya cerdas dan lincah. Kemudian ada Kak Wira Hadikusuma. Nah, ini burung, nyanyi merdu. Kemudian ada Kak Rizky Abdul Latif. Ya, ini apa? Artinya akan terus mengalir, tidak ada ujung. Kemudian ada Kak Peggy Riawan, bumi rendah hati dan menghidupi. Ada juga Kak Anggi. Ini Kak Anggi apa? Nama bendanya apa Kak Anggi? Bisa ditambahkan lagi Kak Anggi? Bumi ya, bumi rendah hati dan menghidupi. Ya, ini ada Kak Anggi, nama bendanya tiang kokoh, tegak walaupun kena badai. Ya, yang lain berikutnya. Ada Kak Kuswanto. Ini sepeda ya, santai tapi pasti. Ada juga Kak Aris, matahari terang menyinari dan bermanfaat bagi semua makhluk. Ya, biasa. Berikutnya yang belum siapa? Ayo Rik, sakit apanya? Diapain? Mau dilepas. Kak Aris. Ya. Kak Aris, matahari terang menyinari bermanfaat bagi semua makhluk. Kita ada 12 peserta yang hadir pada siang hari ini ya. 11 berarti ya, dengan saya 12 pasil. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7. Iya, 4 lagi kakak. Siapa yang belum? Silakan tulis nama benda dan filosofinya. Artinya apa? Kak Heru, bulan sebagai satelit bumi. Ya. Oke, berikutnya. Oke, baik kakak-kakak kita lanjut ya. Sambil yang lain mangga, yang belum silakan boleh ditulis di chat ya. Nanti saya akan bacakan. Oke, kita lanjut kakak ke materi ya. Oke. Kakak di sesi orientasi ini ya, ini tujuan pada ke sesi orientasi ini yang pertama fasilitator dan peserta bisa saling mengenal, kemudian yang kedua peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian yang ketiga peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasikan harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ini tujuan sesi orientasi. Kemudian kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Coba, saya ingin dengar pendapat dari kakak-kakak ya. Kira-kira apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Boleh ditulis lagi ya kakak-kakak di chat.
Kira-kira apa pendapat kakak-kakak terkait tentang pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak, boleh ditulis di chat. Oke, ini ada Kak Woro ya. Kak Woro meningkatkan kebugaran jasmani. Oke, ada Kak Anggi. Siswa bisa bekerja sama satu dan yang lainnya. Oke, yang lain? Oke, nah, ini ada Kak Aris ya, bisa menerapkan pola hidup sehat. Oke, kasih kategori kebugaran. Lanjut. Ada Kak Heru ya, Kak Heru, pelajaran PJOK di sekolah sangat penting sebagai pendidikan gerak dan lifestyle. Kemudian ada Kak Rizky Abdul Latif untuk mengetahui bagaimana potensi akademik maupun non akademik peserta didik. Oke, selanjutnya ada Kak Nawi, mengenal macam-macam pendidikan olahraga. Oke, ini ada Kak Wira, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam aspek fisik dan mental, sosial, emosional, dan moral. Oke, bagus. Berikutnya, baik, kita lanjut kakak-kakak ya. Sambil yang belum silakan boleh ditulis di chat ya kakak-kakak. Jadi luar biasa ya masukan dari kakak-kakak terkait apa namanya manfaat pendidikan PJOK di sekolah ya. Tujuannya diantaranya ya tadi sudah bagus ya, ada yang menyebutkan sebagai kebugaran, kemudian tempat berkolaborasi ya. Nah, ini ada nggak di sini yang menyebutkan untuk prestasi kira-kira? Nah, tadi kalau untuk kebugaran sudah banyak ya, diantaranya lebih cenderung ke kebugaran ya. Tapi kalau kakak-kakak punya pendapat boleh ya, olahraga sebagai prestasi ya. Nah, karena apa namanya ada beberapa ya, artinya kegiatan PJOK tujuannya di samping untuk apa namanya meningkatkan aktivitas kebugaran juga diantaranya adalah prestasi ya kakak-kakak, dan juga PJOK bisa juga sebagai apa? Sebagai hiburan ya, diantaranya adalah sebagai hiburan. Nah, karena di PJOK ya, ini kan materinya banyak sekali, termasuk pembelajaran senam juga kan itu bisa dikatakan kebugaran ya kakak, senam ritmik dan lain sebagainya itu bisa dijadikan kebugaran. Jadi di samping kebugaran juga apa namanya hiburan, dan juga bisa kita artikan tujuan olahraga itu sebagai apa namanya pencapaian prestasi. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Nah ini jika kita menganggap bahwa PJOK sebagai prestasi, ini ada apa namanya ada grafik ya kakak-kakak. PJOK untuk prestasi ini di Asian Games ini 40 tahun terakhir kakak-kakak, bisa dilihat kita grafiknya ya. Ini peringkat kelima ya, ini dari mulai tahun 1982 sampai tahun 2018 ya. Ini data ya, data 40 tahun terakhir. Kemudian kalau kita beranggapan bahwa tujuan PJOK adalah sebagai hiburan, nah ini bisa juga ya kakak-kakak kita artikan sebagai hiburan. Karena di PJOK ini kan termasuk apa namanya S1 saya juga kan itu apa namanya Penjas Kesrek ya, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan dan rekreasi. Juga bisa diartikan tujuan PJOK bisa juga sebagai kebugaran ya kakak-kakak. Nah ini utamanya adalah kebugaran.
Kemudian kakak-kakak perlu kita ketahui ya, tantangan utama PJOK. Ini ada tantangan utama PJOK. Yang pertama adalah apa? Krisis identitas. Nah, ini kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait the best interest of the whole child. Kemudian yang ketiga adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan ya, terlalu banyak yang ingin dicapai. Ini tantangan utama PJOK. Yang diharapkan PJOK sekarang, kakak-kakak sesuai dengan arahan tadi ya, diorientasi ke apa namanya, Kak Dadan sudah mengatakan ya bahwa sesuai dengan kenapa ada program desiminasi PPKG PJOK itu sesuai dengan apa namanya Perpres ya, peraturan Perpres nomor 86 tentang apa namanya skenario besar pendidikan olahraga PJOK. Nah, itu diharapkan peserta didik ya, diharapkan peserta didik aktif berpartisipasi dalam kegiatan PJOK. Ya, yang harapannya yaitu agar peserta didik itu sehat ya atau bugar sepanjang hayat. Dan ini manfaatnya bukan hanya untuk peserta didik saja, tapi bisa juga dengan orang tua ya, dan juga bisa untuk nusa dan bangsa. Ini kaitannya mungkin nanti dengan prestasi ya yang nanti akan diraih. Oke, berikutnya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran ya, dan engagement peserta didik. Nah, tujuan utama PJOK kakak-kakak yang itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pelajaran yang dipadu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara efektif. Ini menurut Lawson ya, tahun 2019, ini Fakar ya. Oke, berikutnya PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ini diharapkan ya, artinya ada keterkaitan seluruh peserta didik ya. Kemudian apa namanya, dengan berolahraga ini membuat peserta didik ini merasa bahagia ya atau enjoying. Ini harapan kedepannya kan seperti itu ya kakak-kakak. Jadi nanti juga kita akan pelajari tentang paradigma ya kakak-kakak, bahwa selama ini kita ini mengajar PJOK ini kan kadang-kadang cenderung ya, artinya boleh dikatakan masih diskriminatif ya, artinya belum bisa memfasilitasi secara keseluruhan, karena memang berdasarkan fakta di lapangan kita sering menemukan ya ada apa namanya inklusivitas ya, terutama untuk anak-anak yang tentunya memiliki kemampuan lebih. Ya, kadang-kadang kalau anak atlet itu kan rata-rata karena dia anak eskul ya, jadi itu kadang-kadang yang lebih di apa namanya sama kita tuh dikasih perhatian lebih ya, sementara yang lain-lainnya kadang-kadang kita terabaikan. Nah, ini yang harapannya ke depannya bisa diperbaiki ya kakak-kakak. Jadi harapannya pendidikan PJOK ini kita sebagai guru itu bisa memfasilitasi peserta didik ya, artinya berpusat pada peserta didik sehingga semua peserta didik itu kita perlakukan sama, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ya, jadi tidak ada pengecualian atau secara khusus ya. Ini tantangannya yang akan kita hadapi ke depan. Harapannya dengan mengikuti kegiatan ini nanti kakak-kakak bisa merefleksi ya pendidikan PJOK ke depannya seperti apa. Nah, ini perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini. Ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan pusat pada peserta didik. Nah, ini kondisi yang diharapkan nantinya guru PJOK yang memfasilitasi yang berpusat pada peserta didik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya kakak-kakak, jadi nanti diharapkan guru-guru PJOK ini mampu memfasilitasi artinya seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Kemudian praktik pembelajaran yang kondisi saat ini ya, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat, bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, ini harapannya ke depan pembelajaran untuk semua peserta didik. Tadi sudah saya jelaskan ya, di sini ada bentuk fisik, gender, dan abilitas. Ini sebenarnya apa sih namanya kalau kita ini kan paradigma ya. Nah, kita kadang-kadang gender ini juga kan laki-laki ya. Ini kadang-kadang terutama di olahraga sepak bola ini lebih dominan. Padahal olahraga sepak bola itu bukan domain laki-laki ya. Zaman sekarang perempuan juga itu memiliki hak yang sama. Nah, ini kedepannya harapannya hal-hal seperti ini dihilangkan ya. Artinya kita harus bisa memfasilitasi untuk seluruh peserta didik. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini harapannya sesuai dengan apa namanya tujuan pendidikan nasional ya untuk PJOK.
Nah, ini tujuan dan dampak program mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, di sini guru diharapkan pengampu PJOK ini mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian outputnya adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini outputnya ya kakak-kakak. Nah, ini ada pengantar lakukan modul 2.1 ya. Ini nanti kakak-kakak ya, nanti tugasnya bisa diupload di modul 2.1. Nah, ini untuk tugas lakukan pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Nah, ini pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak dan Ibu atau kakak-kakak ya, nanti merencanakan suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak atau Bapak dan Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Ya, ini nanti tugas lakukan ya kakak-kakak. Nah, ini berikut aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Jadi nanti setelah ini ya kakak-kakak nanti ada tugas ya membuat ini kayak seperti video ya. Praktek yang pertama, praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi ini diharapkan apa adanya ya kakak-kakak, durasinya 30 menit. Jadi nanti silakan kakak-kakak buat rencana pembelajarannya dari mulai persepsi ya, biasanya persepsi, kemudian juga elaborasi, dan nanti pembelajaran inti, kemudian nanti penutup. Durasinya hanya 30 menit ya kakak-kakak. Kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki. Nah, ini nanti kamera yang digunakan ya. Atau juga mungkin bisa minta bantuan ya, teman atau siapa gitu. Kemudian teknik pengambilan gambarnya keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Ya, ini pembelajarannya bisa di kelas atau juga bisa di lapangan ya, kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel, wireless mic, Meet atau Zoom. Ini kakak-kakak dapat memanfaatkan handset dengan telepon genggam yang terhubung online. Direkam melalui aplikasi tersebut, tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Kemudian unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan, ini kayaknya tanggalnya tanggal lama ya, 27 Juni 2004 ya. Nanti kita lihat ya kakak-kakak di unggahannya nanti ada di modul 2.1, tapi ini pengerjaannya dimulai dari sekarang kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakak bisa dikerjakan mulai besok, tidak apa-apa ya. Jadi nanti tugas kakak-kakak silakan, tugas awal ini kakak membuat video berdurasi 30 menit ya, video kakak-kakak mengajar. Ya, ini silakan dibuat secara natural. Bisa dilakukan di kelas atau juga bisa dilakukan di lapangan ya. Kemudian selanjutnya adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan PPKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Nah, ini apa yang harapkan Bapak Ibu dengan selama pendidikan PJOK ini ya. Kemudian apa yang mungkin terjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu dapat berkontribusi mencapai tujuan kegiatan harapannya mengatasi tantangan. Nanti diketik di link Jamrot ya. Nanti saya share dulu kakak-kakak link Jamrotnya. Sebentar.
Bisa sih. Ini yang jemput ya. Tapi, bro,
Halo kakak-kakak, itu linknya kakak-kakak, silakan diklik ya. Boleh silakan kakak-kakak ditulis tadi pertanyaannya ya terkait tentang kekhawatiran, ya, harapan dan kekhawatiran pemetaan. Di situ ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak, silakan buka halaman 1 dulu di Jamboardnya. Itu ada pertanyaan, silakan kakak-kakak bisa gunakan sticky note ya yang ada di Jamboard. Udah. Punten Pak, mau nanya. Harus pakai aplikasi apa ya? Enggak, tinggal diklik aja kak. Kakak klik link yang ada di itu, yang ada di kolom chat. Sudah diklik Pak. Iya, sudah bisa. Cuma munculnya ke aplikasi market. Aplikasi market. Izin Pak, ya Pak. Harus by aplikasi Pak. Oh, pakai aplikasi tah? Iya Pak. Iya Pak. Oh, kakaknya pakai HP ya? Iya Pak. Oh, kalau HP iya, harusnya pakai itu Kak, pakai laptop atau PC. Kalau di HP memang susah. Kalau pakai jam. Gini aja, kakak-kakak yang pakai HP ya, boleh ditulis di kolom chat ya. Kalau yang pakai PC atau pakai laptop, boleh langsung ke Jamboard. Diklik aja. Nanti di situ ada pertanyaan Kak tentang pemetaan harapan dan kekhawatiran. Ini untuk yang pakai HP ya, kakak-kakak. Ini pertanyaan yang pertama. Apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu ya ingin mendapatkan selama pendidikan PJOK? Ya. Pak, nanti saya copy aja ininya. Iya. Sebentar. Iya, kalau pakai ini memang agak susah ya, nanti sebaiknya pakai ini. Ya, kita akan interaksi ya kakak-kakak. Jadi ya nanti saya ketik aja di sini ya pertanyaannya kakak-kakak. Ya, masa depan. Atau nanti kan ada di ini nih di Zoom sebentar. Ketika yang di SMA tuh alhamdulillah kan lebih bersyukur daripada di SMP sama SD. Penjelasannya kan beda. PPT-nya sudah muncul Kak? Oh yang itu. Share screen sudah muncul. Untuk divisi itu ngetik jawabannya di mana ya Pak? Oh, di itu pakai sticky note, Bu. Sticky note. Udah bisa kebuka Jamboardnya? Ya, kebuka, ada pertanyaan. Iya, terus Ibu nulisnya di ini, Ibu cari sticky note yang di pojok tuh Bu, sebelah kiri. Itu kan ada pena ya, ada penghapus, ada anak panah, itu ada kertas. Bentar, Bu. Ada Bu? Iya. Ini ada kertas namanya sticky note, diklik aja. Itu kan bisa berwarna-warni Bapak Ibu. Nanti tulis nama Ibu kemudian dijawab. Pertanyaan 1 dulu. Mana sih sticky note? Ada. Gak apa-apa ya, kakak-kakak namanya juga baru ya. Kita banyak temui kendala nih untuk pertemuan ini, gak apa-apa sambil belajar. Ketemu nggak Ibu? Nggak ketemu Pak. Ya, ketemu. Pojok kiri cuma ada buat nge-zoom. Pojok kiri Bukan, atas yang ini kan sudah ada gambar pensil kan, ballpoint? nggak ada. Ibu itu ada pertanyaan di situ, sudah diklik linknya? Udah ada pertanyaan. Apa? Udah. Apa yang harapan harapan Ibu ingin Bapak dapatkan inginkan ya? selama pendidikan Apa yang- PJOK ini? Iya, samping kiri itu ada ini enggak, Kak Bu? Ada apa namanya? Kayak semacam lambang seperti itu, ballpoint, penghapus, ada anak panah. Nggak ada Pak. Geser coba. Enggak ada. Iya bentar. Ada, diklik coba. Muncul itu.
Saya belum nemu Pak, cuma hanya pertanyaan saja. Iya, sama, Pak. Hmm. Cuma ada Izin pertanyaan. Pak, izin Ya, jawab. boleh. Rekan-rekan bisa lihat di sebelah kanan karena ada tombol hanya melihat kalau dari laptop. Iya, Diklik, iya betul. diklik. Iya, Oh diklik. gitu ya, itu berarti aksesnya ya, diklik Iya. aja ya. Akses Bapak. pengeditan. Yang editnya Coba cuma Pak Bapak Sawira. aja. Oh iya, aksesnya sebentar ya. Oke, sudah bisa. Sudah bisa edit ya? Bisa Pak, bisa. Iya, mangga. Iya tadi lupa Kak, belum ini hanya untuk apa namanya? Belum dibuka editnya. Silakan bisa diketik ininya sticky note-nya, kemudian boleh ditulis ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJOK ini ya? Silakan. Kalau yang pakai HP boleh di itu aja ya, ditulis di apa namanya? Di chat, kolom chat. Ini pakai Ini dari matiin gue betul. Karena dari matiin belum beda. Udah. Semua yang itu. Oh, belum ada yang muncul ya? Bisa Kakak? Silakan diketik. Nah, ini siapa nih? Nah, ini ada Kak Woro ya, Woro Rianti. Silakan. Kak Woro Rianti Reka, harapan selama pendidikan bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Oke. Kak Woro kalau sudah jawab halaman 1 ya bisa dilanjut klik di halaman 2 Kak Woro. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apa yang mungkin menjadi tantangan ya? Pak, halaman 3 dikunci apa? Hah? Halaman 3 masih dikunci. Nah, ini halaman 3 ya. Bagaimana Bapak dan Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya dan mengatasi tantangan. Kakak boleh dikasih nama ya, di atasnya dikasih nama. Misalkan ini kayak Kak Woro ya, ada namanya Kak Woro Rianti (2), terus nanti jawabannya ya Kakak. Jadi biar saya tahu gitu. Aku tadi nggak dikasih nama Pak. Iya, jadi kan nanti saya bisa baca. Nah, ini jawaban dari Kak Woro, misalkan Kak Wiro, ya. Sok. Boleh diedit lagi juga nggak apa-apa. Ya mungkin ini tantangan yang dapat menjalankan. Ngomong ya, mana 1 juta, sebelum ini.
Sampai selatu enggak, Pak? Iya, gue nggak ada lagi sih. Kalau sudah buka halamannya Kak, halaman keduanya. Ini anak panah aja digeser. Yang di atas, sebelah kanan. Yang dapat berkontribusi. Ini dari Kak Herul ya. Saya berharap mendapatkan pengalaman yang bermanfaat untuk anak didik saya supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Bagaimana mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangan. Dapat berkontribusi untuk mencapai. Ini ada Kak Woro ya. Ini dari Kak Nawi ya. Semoga lancar sampai tuntas dan diaplikasikan. Kak Woro Rianti. Yang mungkin menjadi tantangan adalah sulitnya membagi waktu antara tugas mengajar, peserta PPKG, peserta PPG, dan pekerjaan mengajar. Bagus. Berikutnya. Nggak kelihatan deh. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 3 sudah ada Kak Nawi ya. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan bagaimana mengatasi tantangannya? Ini Kak Nawi berpendapat bahwa kontribusinya yaitu dengan membuat koordinasi dengan rekan sejawat, menambah, mengikuti kegiatan pelatihan, dan belajar mengaplikasikan. Ya, bagus. Oke, berikutnya ya. Silakan kakak-kakak. Wah, ini siapa nih? Sekali lagi tolong kakak-kakak dikasih nama ya. Di atas boleh juga di bawah ya. Tanggapannya dikasih nama. Saya butuh. Berarti Anda sendiri. Aku diterima juga sama tangga. Belasan. Tambah tiga tuh yang belum masuk dapur. Ada sebab yang belum masuk dapur ada. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini sudah 5 ya. 1, 2, 3 dari Kak Wira. Ini ada Kak Woro, Kak Nawi, kemudian ada Kak Rizky Abdul Latif. Nah, ini mengikuti kegiatan PKG dengan baik dan semaksimal mungkin bisa memanage waktu. Oke, bagus. Punten Pak, yang nomor 4 di saya kosong Pak. Nomor 4 nggak ada Kak. Sampai 3 aja. Iya. Pertanyaannya cuma 3. Halaman 1 ya, halaman 2 dan halaman 3.
Silakan yang sudah memberikan tanggapan ya di pertanyaan nomor 1, boleh langsung ke pertanyaan nomor 2. Nah, kalau sudah bisa langsung ke pertanyaan nomor 3. Jangan lupa ditulis nama ya kakak-kakak di atasnya. Kamu belum apa sih? Bebas hasil mah bebas. Asal nikmatin videonya. Oke, baik kakak-kakak ini yang melalui ini ya, melalui HP ya yang tidak bisa masuk ke Jambot. Ini ada Kak Peggy. Kak Peggy harapannya yang pertama semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan di pembelajaran sekolah. Kendalanya membagi waktu, yang ketiga solusinya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian ada Kak Anggi ya. Yang pertama harapannya semoga ilmu yang didapat bisa menumbuhkan lagi pembelajaran kita sebagai guru agar lebih baik lagi. Kendala memang membagi waktu. Ada jalan ke sana masih ada yang di itu. Masih ada yang di Oke. di beton. Ya, orang-orang di sana. Oke, baik kakak-kakak, mengingat durasi ya kakak-kakak nggak apa-apa sudah diwakili. Mungkin banyak ya kakak-kakak yang menggunakan HP jadi tidak bisa langsung ke Jambot ya. Nggak apa-apa, ini sudah ada dari KPG ya mewakili, juga ada Kak Anggi di link chat dan juga tadi ada kakak-kakak yang bisa menggunakan Jambot ya. Nah ini rata-rata ya tantangannya adalah manajemen waktu ya kakak-kakak. Jadi harapan kedepannya ini ya mudah-mudahan pendidikan PJOK ini bisa ke arah yang lebih baik ya, artinya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, kemudian juga kita sebagai guru mampu memfasilitasi ya, kebutuhan daripada peserta didik itu sendiri. Ini harapan kedepannya ya. Adapun tantangan pasti pekerjaan apapun tidak terlepas ya dari tantangan, termasuk juga ini kan terkait tentang manajemen waktu ya. Tentunya saya berharap kakak-kakak bisa ya membagi waktu antara tugas sehari-hari sebagai guru, kemudian juga dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan seperti halnya pada sekarang ini ya. Saya berharap itu bisa diantisipasi ya. Ini ya itu ya kakak-kakak, kita lanjut saja ya materinya. Sebentar saya share lagi, mohon izin. Sudah muncul ya kakak? Halo. Sudah muncul ya? Udah Pak. Ya, baik kita lanjut saja ya kakak-kakak, mengingat durasi ya. Kita masih ada satu modul lagi ya, modul 1.1. Kita lanjutkan saja kakak-kakak, nanti di setiap pertemuan
tatap maya ya atau Gimit. Nah, ini kita nanti akan membuat kesepakatan pembelajaran kakak-kakak. Nah, ini nanti diharapkan ya, yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima terakhir, kamera harus selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya. Kecuali barangkali nanti kakak-kakak ada keperluan ya atau yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan, misalkan kayak mau ke kamar mandi dan sebagainya, itu boleh silakan ya. Tinggal nanti di off cam dulu. Jadi, Siapa? harap kamera harus selalu ya. Nah, ini kakak-kakak kesepakatan bersama kita di tatap maya ya. Yang pertama kita sepakati kita nanti dibiasakan ya menyalakan kamera. Kemudian yang berikutnya adalah mematikan mikrofon ya agar nanti komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Karena kita ini satu arah ya kakak-kakak. Kalau mungkin nanti saya sedang memaparkan materi, kemudian ada yang mikrofonnya terbuka, tentunya ini komunikasi tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Artinya bisa kemudian berikutnya hadir seutuhnya ya kakak-kakak. Tadi juga mungkin kakak-kakak sudah menghadiri pembukaan ya yang disampaikan oleh Kak Dadan. Kita itu totalnya 21 kalau tidak salah ya. Nanti tatap maya. Jadi kalau misalkan ada kendala itu hanya diizinkan kurang lebih 1 kali Kak. Artinya sisanya kita harus hadir ya. Kalau misalkan ada keterlambatan boleh nanti konsultasi dengan saya ya. Misalkan ada keterlambatan atau apa. Jadi tolong dihadiri tatap mayanya karena itu nanti akan ada absensinya di penilaian. Kemudian berikutnya menghargai waktu bersama ya. Mohon izin kakak-kakak ya. Hari ini kita memang pertama ya. Jadi masih banyak kendala ya teknis. Termasuk juga tadi saya, apalagi peserta ya. Jadi saya harap ya kita untuk hari ini dimaklumi, tapi nanti untuk kedepannya kita harus bisa menghargai waktu. Kita sepakat ya kakak-kakak setiap tatap maya kita setiap pukul 13 ya. Karena ya saya pikir jam 1 ini kan artinya kita sebagai guru olahraga kan sudah tidak bertugas lagi ya. Apalagi kalau yang SMA, mungkin SMK ya sambil nunggu absen. Kalau yang kakak-kakak yang di SD, di SMP juga saya pikir mungkin kalau masih ada di sekolah ya mungkin bisa di sekolah. Kalau memang sudah waktunya di rumah ya mungkin bisa ngejumnya di rumah ya. Nanti kita sepakati saja waktunya. Kalau nanti suatu saat ada perubahan, mangga nanti kita sepakati saja. Tapi jadwal yang kemarin saya share di Vicon ya, itu memang saya sudah buat jam dari mulai pukul 1 semua ya. Sampai kalau 2 jam berarti pukul 15 ya berakhirnya. Kalau nanti 3 jam ya mungkin nanti berakhirnya pukul 16 dan itu saya rasa cukup ya. Karena kalau malam saya khawatir mengganggu istirahat kakak-kakak. Ya, kalau pagi juga kan kita juga sama ya. Artinya tugas kita utamanya adalah mengajar. Jadi jangan sampai tugas kita terbengkalai. Oke, kemudian memaksimalkan fitur chat kakak-kakak. Jadi di sana kan di bawah ada ya banyak kakak ada fitur chat, ada misalkan tombol raise hand, kemudian ada matikan mikrofon. Kemudian ada juga membuat background dan lain sebagainya ya, video off cam. Jadi kakak-kakak silakan nanti agar lebih familiar lagi ya, manfaatkan fitur-fitur chat yang ada di Gimit ya. Kita nanti akan menggunakan Gimit terus Kak, bukan Zoom ya. Jadi nanti Gimit. Silakan fitur-fiturnya nanti dicoba-coba nggak apa-apa. Kemudian klik raise hand ya sebelum bertanya. Jadi dibiasakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, boleh kakak-kakak silakan raise hand. Nanti saya akan coba panggil satu-satu ya berdasarkan urutan awal. Ya, jadi nanti siapa yang raise hand duluan, nanti saya akan coba menanggapi. Kemudian ini kalau ada gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Nah ini sama kayak tadi juga kita banyak mengalami gangguan teknis. Jadi mohon maaf sedikit menghambat waktu. Jadi boleh nanti kalau misalkan susah ya log out nanti login kembali. Ya kalau sekiranya susah. Ini kadang-kadang kita juga mati lampu kemudian juga jaringan ya. Kadang-kadang terkendala jaringan. Terus juga kakak-kakak kan tadi banyak yang menggunakan HP ya. Sebenarnya bisa Kak pakai HP cuman kan itu kalau misalkan untuk kolaborasi gitu ya. Untuk nulis gitu kayak di Jamboard itu kita agak susah Kak. Iya. Jadi kemudian juga kita kalau mau resen susah karena HP itu layarannya kecil ya, beda dengan PC atau laptop. Jadi kalau menurut saya kedepannya lebih baik kalau sekiranya memungkinkan pakai itu aja, pakai laptop kakak sama komputer ya.
kalau apa namanya, kalau HP mah dalam keadaan darurat, misalkan kita di perjalanan apa itu dipersilakan ya. Itu juga jangan sering ya. Agar kolaborasi kita bisa berjalan dengan baik. Oke, ini nanti kita untuk sesi orientasi berarti sudah selesai ya kakak-kakak ya. Ini apa namanya, kita nanti akan lanjut di tatap maya modul 1.1. Nah, kalau di LMS kan di sana ada ya, setelah orientasi itu ada lingkaran hijau lagi ya kakak-kakak. Tapi ini sengaja saya satukan karena kalau berdasarkan kalender mah itu kan apa namanya, hari ini tuh kita langsung ya dari orientasi kemudian nanti dilanjut di modul 1.1 ya. Jadi nanti kakak-kakak yang di LMS-nya tinggal masuk aja biar nanti bisa tercentang progresnya ya. Jadi nanti kita kan ketemu lagi berarti hari Rabu kakak-kakak. Jadi besok tidak ada ya. Jadi ini sekaligus 2. Oke, saya stop screen dulu ya kakak-kakak. Nanti kita lanjut di modul 1.1 terkait tentang pengenalan refleksi. Mohon izin stop screen dulu. Sudah muncul Kak di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik kakak-kakak, kita lanjut saja ya. Di sesi yang kedua yaitu modul 1.2 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, baik. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya kepada peserta didik. Ya. Nah, ini agenda kita ya kakak-kakak. Yang pertama mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian yang kedua analisis cerita. PPT belum terlihat Pak. PPT-nya belum terlihat? Iya Pak. Tadi perasaan ada sudah. Belum Iya, terlihat. belum, Pak. Belum kelihatan. Iya PPT-nya. Malah stop screen sebentar, ini saya stop screen dulu. Dikira sudah muncul. Tadi kita pakai yang mana ya, Bro? Ini ya. Sudah muncul, Kakak? Belum. Ya, sebentar. Sebentar ya. Sudah Pak. Ya, kita lanjut Kak ya di modul 1.1 terkait tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Kemudian agendanya yaitu yang pertama, mengenal refleksi.
mengapa dan apa itu refleksi. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menganalisis cerita ya kakak-kakak. Mari belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini menurut Albert Einstein. Ya. Nah, kemudian mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya. Ini mengapa penting ya bagi untuk kita melakukan refleksi, kemudian apa itu refleksi, kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Oke. Kira-kira kakak-kakak bisa nggak memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang pertama? Boleh di kolom chat, Kak. Boleh, silakan. Yang pertama, mengapa penting untuk kita ya melakukan refleksi? Silakan Kak, ditulis di kolom chat. Iswanto agar mengetahui sejauh mana materi sebuah pembelajaran atau penyampaian, untuk mengetahui pembelajaran dan kesan-kesan atau harapan. Oke. Kak Wira, untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Ada Kak Rizky. Kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis kepada guru di dalam kelas. Kak Woro, dapat mengupayakan solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami. Ya, bagus. Oke, berikutnya ada Kak Heru, refleksi sebagai indeks kesimpulan materi selama pembelajaran. Oke, ada Kak Heru, refleksi sebagai indeks kesimpulan materi selama pembelajaran. Oke, lalu apa itu refleksi, Kak? Boleh ditulis lagi di kolom chat, Kak. Apa itu refleksi? Silakan memberikan tanggapan atau komentar di kolom chat. Tinggal berapa sih? PNS banyak masih. Refleksi itu proses mengevaluasi diri. Ini menurut Kak Woro. Menurut Kak Wira, refleksi merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Menurut Kak Heru, refleksi sebagai indeks kesimpulan materi selama pembelajaran. Oke, bagus. Tadi tinggal 18. Tinggal udah lebih banyak juga. Iya. Mana-mana 12. 13. Nah, ini kan pesan. Ini masih 18. Mau 13. 18 nanti pensiun 3. 1. Yang terakhir siapa? Tua. Yang paling tua. Mulai yang paling muda itu yang 13, yang mau 13. Siti Okma, nanti. Refleksi berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Kak Nawi, refleksi sebagai pesan atau bahan tindak lanjut pembelajaran. Oke.
Oke, yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan ditulis lagi Kak di chat. Ya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Oke, silakan kakak-kakak bisa memberikan tanggapannya di kolom chat ya, jawabannya. Refleksi sebagai tindak lanjut. Refleksi merupakan tanggapan secara mendalam dan kritis. Mengevaluasi apa saja yang sudah tersampaikan dari Kak Rizky. Dari Kak Nawi, refleksi sebagai pesan atau bahan tindak lanjut pembelajaran. Ini ada Kak Nawi. Ya, Kak Wira, refleksi dapat sangat bermanfaat dalam penerapan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Refleksi memungkinkan siswa mengevaluasi pengalaman mereka selama proses pembelajaran, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Oke. Bagus ya. Silakan kakak-kakak yang lain boleh memberikan tanggapan ya berdasarkan pendapat kakak-kakak ya. Silahkan, mumpung sepedanya masih ada. Sepedanya masih ada kata Kak Wira. Ya. Oke, kita lanjut kakak-kakak ya. Apa yang dimaksud dengan refleksi ya? Refleksi adalah sebuah proses di mana teori, praktek, atau keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional ya. Oke, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Jadi kalau refleksi itu artinya apa? Kita mengevaluasi ya atau menelaah kembali apa yang sudah kita kerjakan ya, baik kekurangan maupun kelebihannya tentunya. Dan ini nantinya akan ada tindak lanjut dari apa yang sudah kita evaluasi. Ya, itu pentingnya refleksi. Jadi itu kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, ini tentunya banyak sekali ya kakak-kakak yang bisa kita refleksikan terkait tugas kita sebagai guru PJOK. Di antaranya adalah bagaimana ketika kakak-kakak menyampaikan pembelajaran PJOK baik di dalam kelas maupun di lapangan ya. Tentunya kan dalam hal ini masih banyak kekurangan ya. Sebagaimana tadi yang diharapkan, apakah selama ini kita mengajar itu sudah sesuai ya dengan kurikulum atau juga sudah sesuai dengan harapan desain besar olahraga yang tadi tentunya harapannya agar bagaimana peserta didik itu bisa aktif ya, melakukan aktivitas sehingga akan bugar sepanjang hayat, tentunya seperti itu. Kemudian apakah kita selama ini sudah adil gitu terhadap peserta didik, tidak membeda-bedakan, baik dilihat secara gender, kemampuan, dan lain sebagainya. Tentunya itu banyak sekali yang perlu kita refleksi ya kakak-kakak, dan itu bisa menjadikan acuan atau pedoman kita untuk memperbaiki ke depannya. Ya, itu harapannya seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian tindakan seorang guru. Ini ada tindakan rutin. Yang pertama, nah ini sesuai dengan rencana pembelajaran ya. Biasanya kan yang kita lakukan kakak-kakak ya, ketika kita mengajar, kalau guru olahraga biasanya lebih dominan ya di lapangan ya. Tapi ini saya terus terang aja ya, karena memang di SMA kan beda dengan SMK ya. Kalau di SMA kan di rapotnya ada nilai kompetensi, ada nilai ini kan gitu ya. Kalau SMK dulu saya pernah juga sih ngonor di SMK, itu nggak ada teori, adanya praktek ya. Jadi ini kan tentunya kita juga suatu waktu bisa juga kan mengajarkan peserta didik ini di ruangan ya, bukan hanya di lapangan. Tapi memang domainnya lebih banyak di lapangan ya. Nah, ini ada biasanya tindakan rutin kita ya, sesuai dengan rencana pembelajaran. Ini yang pertama adalah mengabsen, kemudian menyampaikan materi, kemudian meminta murid berbaris, kemudian memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Nah, ini harapannya kakak-kakak, setelah nanti kakak-kakak mengikuti kegiatan diseminasi ini ya, ini ada refleksi perbaikan
Jadi nanti ke depannya tindakan yang diharapkan ada tindakan yang reflektif dari yang sebelumnya ya. Ini kan biasanya kita mengabsen ya. Biasanya kakak-kakak kalau mengabsen itu kan kalau yang pemula biasanya diabsen ya dari 1 sampai akhir. Tapi kalau guru yang sudah ini biasanya cukup ditanya yang hadir dengan yang tidak hadir saja kan bisa. Nah, ini kakak-kakak bisa berinovasi ya. Artinya melakukan perubahan dalam mengabsen peserta didiknya. Ini bisa dengan cara yang berbeda kakak-kakak. Contoh gini, saya pernah ya menerapkan gitu ya, sampai sekarang juga masih berjalan ya. Saya kalau ngabsen peserta didik itu kadang-kadang saya suka menggunakan ini nama depan. Jadi kalau misalkan nama depannya A, saya anak-anak tersebut suruh menjawab ya, sebutkan nama kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Kayak A misalkan Ambon gitu ya, Ampera dan lain sebagainya. Itu juga kan termasuk inovasi ya kakak-kakak. Jadi tidak monoton. Biar satu sisi kita mengabsen, satu sisi juga ada ilmu tambahan buat anak-anak ya. Jadi buat peserta didik jadi lebih mengenal lagi gitu kota dan kabupaten yang ada. Itu juga bisa berubah, bisa diganti juga dengan nama buah-buahan atau juga nama binatang dan lain sebagainya. Ya itu terserah kakak-kakak nanti mau seperti apa ya inovasinya. Yang jelas ini diharapkan ya kita yang biasanya absennya monoton itu usahakan setelah kakak-kakak melakukan refleksi perbaikan itu bisa berinovasi ya. Nah, ini sehingga nanti bisa membuat peserta didik merasa senang ya. Nah, kemudian yang kedua menyampaikan materi. Nah, ini setelah refleksi harapannya perbaikannya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, ini biasanya ya jadi gini ya, kenapa kurikulum berubah-ubah, yaitu tentunya kita mengikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan zaman sekarang ini kan digital ya. Jadi harus berbasis digital. Jadi guru olahraga juga sudah selayaknya ya kakak-kakak mengikuti perkembangan. Jadi yang biasanya menyampaikan materi dengan metode ceramah dan sebagainya, mungkin sekarang setelah merefleksi kakak-kakak bisa menggunakan metode atau alat bantu ya. Kayak semacam aplikasi gitu ya, ada kuisis dan lain sebagainya, bisa juga dengan YouTube, video dan lain sebagainya, itu saya pikir akan luar biasa ya kakak-kakak. Nah ini harapannya ya, tindakan reflektif kita ke depannya. Kemudian terkait biasanya kita meminta murid berbaris ya, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan kakak-kakak. Nah ini di TikTok juga sudah muncul ya, kakak-kakak berbaris kemudian ditanya satu persatu yang sudah bisa ini kadang-kadang kita akan kembali lagi kayak di SD ya. Biasanya yang bisa menyebutkan boleh silakan masuk ya. Tapi silakan nanti kakak-kakak bisa disesuaikan karena ini kan berbagai jenjang ya. Ada SD, SMP dan SMA. Kalau untuk SD mungkin masih bisa ya, tapi kalau untuk SMA mungkin kakak-kakak bisa berinovasi ya. Ketika memberikan meminta anak untuk berbaris ya. Bisa dengan cara menghitung 1 sampai 3 supaya berkumpul atau misalkan menentukan titik ordinat supaya berkumpul di mana kan bisa ya. Nah, itu kemudian memberikan kalimat instruksi. Nah, di sini harapannya setelah kakak-kakak melakukan refleksi perbaikan, nah nanti tindakan reflektifnya bisa memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya, artinya kita mengadakan perubahan bahasa yang berbeda ini bisa dengan menggunakan bunyi fluid ya, kemudian juga bisa dengan isyarat ya. Nah, ini harapannya seperti itu. Karena kita kan biasanya kalau instruksi itu rata-rata perintah ya, kayak semacam komando. Tapi bisa kakak-kakak asalkan nanti disepakati dengan peserta didik, bisa dengan bunyi fluid itu berapa gitu ya, bunyi fluid berapa kali, anak-anak harus bagaimana, kemudian bisa juga dengan gerakan tangan ya, kayak model semacam istirahat atau misalkan pelajaran akan dimulai, itu bisa dengan menggunakan isyarat-isyarat ya. Nah seperti itu ya kakak-kakak, dan lain-lain contohnya masih banyak ya kakak-kakak. Jadi harapannya guru PJOK ini diharap bisa melakukan tindakan yang reflektif ya, artinya jangan monoton ya. Oke, ini kita lanjut ya, 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi, dialog, dan untuk mengembangkan diri sendiri dan
kualitas mengajarnya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi ini 7 karakteristik ya, 7 karakteristik praktek mengajar yang reflektif. Berikutnya, kita akan coba menganalisis cerita ya kakak-kakak. Di sini ada cerita, bacaan cerita ya. Berikut ini ya, silakan nanti kakak-kakak dibaca ya, kemudian nanti dianalisis ya apa yang dilakukan oleh Parangga. Nah, di sini kita coba dibacakan ya. Baca cerita berikut ini. Parangga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Rangga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Rangga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Rangga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, oke, perkenalan diri. Di sini bagaimana Pak praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga. Kemudian hubungkan dengan praktek mengajar PJOK kakak-kakak ya selama ini. Kemudian yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Parangga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan ya. Nanti ini jawabannya kakak-kakak bisa ditulis di LMS ya kakak-kakak. Di sana ada ya. Jadi silakan ini tugas refleksi ya kakak-kakak menganalisis cerita tentang Parangga. Ya, jadi di sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Parangga? Silakan kakak-kakak dianalisis ya. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan praktek mengajar kakak-kakak selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Parangga, maka refleksi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ya, silakan kakak-kakak nanti dijawab di LMS ya. Oke. Berikutnya mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK di LMS ya. Ini udah selesai ya sebenarnya ya. Perkenalan diri sampai oke. Selesai ya kakak-kakak ya. Jadi sekali lagi kakak-kakak kita ada 2 tugas ya. Yang pertama kita disuruh membuat video. Disuruh membuat video ya kakak-kakak. Oke. Video pembelajaran selama 30 menit ya. Yang kedua tadi tugasnya menganalisis cerita Parangga ya kakak-kakak. Oke, nanti ditulis di LMS kakak-kakak itu sebagai tagihan ya, tagihan di modul 1.1. Kemudian kalau untuk tugas video, kakak-kakak boleh melaksanakannya besok ya. Besok silakan membuat video sesuai dengan RPP. Satu ini aja kakak-kakak, satu pertemuan ya. Untuk batas akhir kapan, Pak? Gimana Kak? Untuk batas akhirnya, Pak? Bisa dilihat di deadline-nya Kak. Itu di deadline-nya ada di bawahnya ya. Batas waktunya. Iya, nanti saya coba akan lihat ya. Nanti saya akan informasikan di grup ya. Saya juga nanti akan lihat di rubriknya itu deadline-nya tanggal berapa. Tapi biasanya di LMS-nya sudah ada itu Kakak. Ya, di bawah itu deadline-nya.
Ya, jadi ya kalau kakak ada waktu, ada sempat, monggo silakan. Tapi kalau untuk tugas video mah itu untuk nanti untuk tugas 2.1 Kak. Nanti diuploadnya di tugas 2.1 ya. Dilakukan. Kalau Ya, yang Pak. refleksi itu secepatnya ya kalau yang refleksi. Nah, kalau yang refleksi itu kan nanti kakak bisa lihat di LMS. Termasuk juga tadi tugas menganalisis Parangga ya ketika melakukan pembelajaran. Nah, silakan kaitkan dengan cara mengajar kakak-kakak selama ini ya. Kemudian kakak-kakak juga bisa merefleksikan jika kakak-kakak memposisikan diri sebagai Parangga kira-kira apa yang harus diperbaiki ya. Itu tugasnya ya Kak. Jadi ada nanti ada dua tugas, yang satu membuat video, kemudian yang kedua membuat refleksi ya. Kalau untuk yang video kayaknya masih agak lama, nanti di-uploadnya di modul 2.1 ya. Ya, Nanti Pak. ada tugas. Ya, Pak. Oke, videonya natural aja Kak ya. Videonya itu diawali dari, boleh kakak mau praktek di lapangan boleh. Artinya satu pertemuan, misalkan di RPP-nya materinya apa. Misalkan bola basket, misalkan shooting ya, bagaimana melakukan tembakan, atau juga mungkin bagaimana mendribling. Diawali dari persepsi ya, biasanya baris, kemudian berdoa, absen ya, kemudian pemanasan biasanya ya Kak, pemanasan, terus nanti penyampaian materi inti. Kakak-kakak bisa berinovasi, bisa nanti dibuat kelompok atau apa silahkan ya. Nanti setelah itu biasanya anak-anak dikumpulkan kembali ya, kemudian refleksi. Atau juga mungkin kakak barangkali mau memberikan tugas, bisa kakak sekalian memberikan LK ya. Kalau ada LK-nya boleh iya dibagikan di video ya, seolah-olah ada LK gitu aja ya. Nah, ya ada LK, nanti silakan videonya nanti dikirim linknya ya. Gampang Kak ya? Ya, siap. Tugas utama, jadi memang sengaja Kak, kami fasilitator ya, ini sengaja ingin tahu dulu ya, natural dulu ya. Nanti kalau untuk yang benar, yang reflektifnya itu ada Kak ya. Ini pengalaman saya dulu mengikuti kegiatan PPKG ya, itu memang di awal kita membuat sederhana seperti itu, tapi nanti ketika dikuatkan nanti ada yang benarnya itu seperti apa gitu. Di situ ada teknik efektivitas ya. Jadi kita komunikasi juga harus berapa menit, kemudian aktivitas intinya harus berapa menit ya. Kemudian juga bagaimana memberikan pemanasannya yang cocok dengan materinya, kan seperti itu ya. Nanti ada materinya. Jadi yang sekarang mah tugas di awal itu hanya membuat yang sebagaimana kakak kerjakan aja sehari-hari ya. Ya, siap, Pak. Paham ya Kak ya? Paham, Pak. Oke, kita sharing yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Kita materinya kayaknya cukup ya. Tadi orientasi juga sudah dijelaskan, bahkan kakak-kakak juga tadi sudah mengikuti orientasi ya. Mungkin bagi yang di pembukaan 1 ikut juga tadi ikut juga ya, kayaknya Lui mantap ya. Lebih paham arahnya mau kemana kan gitu ya, diseminasi ini. Yang jelas tujuannya ya tidak lain ya Kak ya. Artinya bagaimana nanti kedepannya guru PJOK itu harus lebih profesional, bisa memfasilitasi peserta didik ya, berpusat pada peserta didik. Kemudian juga yang kedua terkait dengan paradigma ya, yang sekarang kan banyak isu-isu. Nanti kita juga akan pelajari tentang isu-isu Kak. Artinya terkait dengan isu gender ya, laki-laki dengan perempuan, kita kan itu biasanya agak diskriminatif, terutama anak-anak yang memiliki kekurangan. Itu juga bagaimana kita sebagai guru olahraga memfasilitasinya. Nah, ini kan biasanya kalau yang memiliki kekurangan, kadang-kadang teman-temannya punten ya, mohon maaf barangkali ada yang terjadi gitu, suka ngebully dan lain sebagainya. Itu juga nanti bagaimana kita solusinya ya, terutama anak yang obesitas biasanya kan cenderung tidak percaya diri Kak, kalau yang obesitas itu karena apa, dari teman-temannya kadang-kadang. Nah itu kita harus profesional, harus bisa memberikan ruang ya, kemudian juga memberikan materi juga harus semua. Tinggal nanti durasinya biasanya, karena laki-laki dan perempuan itu kan pasti porsinya beda. Kalau laki-laki kan secara fisik stamina ya. Kalau laki-laki misalkan bermain sepak bola 20 menit ya, mungkin perempuan bisa 10 menit. Yang jelas mah semuanya harus ikut aktif Kak ya. Itu harapannya. Jadi reflektif ke depannya seperti itu guru PJOK itu. Ya. Oke, yang lain silakan kalau mau ditanyakan. Kita tadi sampai ada kendala ya, nggak apa-apa. Kita lewat dari jam 3 juga nggak apa-apa. Iya. Untuk tambahan tadi ada kendala setengah jam. Barangkali ada yang mau tanyakan kakak-kakak untuk kedepannya seperti apa. Kita sharing aja sambil nanti nunggu jam 15.30.
Cukup Pak mungkin. Cukup ya. Ini kita hari ini kan jumlahnya 15 Kak ya. Ini yang hadir 12 Kak ya. Yang 3-nya nggak hadir ya. Nanti saya akan kirim link absen ya. Saya akan kirim link absen. Nanti silakan Kakak. Izin bertanya Pak. Ya boleh Mangga. Silakan resket Kak. Boleh. Kak Peggy ya. Boleh Kak Peggy silakan. Punten Pak, ini nanya di luar materi tadi Pak. Iya boleh Kak. Iya, tadi tuh saya nyoba-nyoba buka di LMS dan di sini kan di paket modul 1 paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Betul Kak. Ya, di sini kan ada yang pertama pertemuan materi orientasi program. Betul. Yang Nah, sekarang sudah kita dicentang. Iya Iya. Pak ya. Iya. Terus kan di sini ada selanjutnya refleksi. Iya. Sekarang Kak. Nah, ini yang sekarang berarti Pak. Betul. Tadi kan saya di awal sudah sampaikan ya Kak. Jadi kalau di modul itu kan yang ada buletan hijaunya kan 2 ya Kak ya. Yang pertama Iya, orientasi, yang keduanya itu pengenalan refleksi, modul 1.1. Iya, Pak. Itu kan di sana 1 jam 1 jam. Tapi kalau saya lihat di kalender Kak, itu orientasi dengan pengenalan itu disatukan. Jadi kita pertemuannya sekarang ini di tanggal 23 itu 2 JP, 2 jam pelajaran. Iya, Pak. Jadi nanti Kakak kalau nanti ini masuk aja Kak di itunya di ruang virtualnya yang apa namanya yang pengenalan refleksi itu Kak. Yang modul 1.1. Ya, Itu masuk aja diklik linknya. Nanti di situ seolah-olah Kakak sudah mengikuti dan memang sudah karena kita mengikutinya di orientasi gitu, digabung. di sininya tuh Pak di refleksi pengembangan kompetensi awal PKG. Iya. Udah diklik. Di sini ada tulisan Ask Add-on. Iya, Don. Kan udah tadi nggak Iya. sengaja dicentang. Terus selanjutnya Iya. di sininya kan instruksinya silakan klik kuesioner yang ada di menu sebelah kiri. Ternyata pas diklik kuesionernya di sininya munculnya belum diisi. Ya, memang belum diisi. Itu nanti tugas Jadi gimana, Pak? kakak-kakak. Itu nanti tugas kakak-kakak di asinkronus. Nanti kakak isi sendiri. Setelah kakak mengikuti apa namanya tatap maya yang sekarang tuh Kak, terkait orientasi pengenalan refleksi. Itu kakak-kakak nanti di situ di kuis di pertanyaan, di situ pertanyaannya apa kakak-kakak jawab. Di situ terkait tentang refleksi Kak. Menganalisis yang Itu tadi nanti saya di sini ngisinya diisi umpan balik ya Pak ya? Iya, nanti setelah itu diisi umpan balik. Iya. Jadi pokoknya kalau Isi ada umpan pertanyaan, balik. kakak jawab. Iya, di situ. Baik. Iya. Jadi itu nanti tugas kakak mandiri ya, asinkronus itu mah nanti bisa dikerjakan di rumah. Iya. Ya Pak, baik. Itu kalau Berarti, nanti enggak gimana Kak? Berarti ini yang sekarang Pak ya, kalau tadi yang tentang Parangga ngisinya di mana Pak? Ada nanti di LMS-nya Kak. Nanti dibuka-buka aja. Nanti kakak di situ ada lembaran nanti diisi. Iya. Di situ ada. Jadi nanti dibuka aja bertahap ya. Dari awal. Jadi nanti setiap ada pertanyaan kakak jawab. Kemudian nanti kalau ada analisis tentang Parangga juga kakak jawab. Kemudian nanti di-upload ya tugasnya itu sebagai tugas refleksi. Nah, jadi nanti itu sebagai tugas asinkronus, tugas mandiri kakak-kakak. Ya. Nanti kalau semua sudah diisi, di situ berarti sudah diselesaikan dan nanti akan centang hijau Kak di ujung sebelah kanan. Ya. Baik. Kalau sudah centang berarti sudah selesai. Iya. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, saya persilakan yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Kakak-kakak, nanti usahakan pakai laptop ya kakak-kakak ya. Ini saya tadi ada kendala teknis. Saya kan ini menggunakan apa namanya akun premium yang diberikan sama BPGP. Itu kan Jamrot biasanya suka ada di situ. Ternyata tadi nggak ada. Saya harus keluar dulu. Iya, nanti saya akan coba lagi ya. Kita nanti akan sering menggunakan Jamrot Kak. Jadi apa namanya jawabannya melalui tadi ya. Jadi nggak apa-apa hari ini namanya juga pemula ya. Kita juga sama-sama belajar.
Nanti biar kedepannya kita lebih familiar lagi ya belajar menggunakan Jamboard. Kalau diketik di chat ini terlalu ini ya banyak, apalagi kalau menggunakan HP agak sulit ya Kak ya. Iya, jadi ya. Bapak, baik. Iya. Jadi mengaksesnya juga bisa lebih mudah. Dan nanti kalau mau nge-zoom seperti biasa nanti linknya akan saya sematkan di LMS-nya Kak. Jadi nanti Kakak seperti tadi tinggal masuk saja. Ya. Ya, maksudnya apa? Melalui ruang virtual biar nanti di LSM-nya tercentang hijau Kak. Jadi kalau Kakak ngambilnya misalkan linknya saya share di grup, Kakak ngekliknya di chat grup gitu ya. Itu nanti di LMS-nya nggak akan centang karena kita ngambilnya bukan dari ruangan gitu. Jadi sengaja nanti linknya saya simpan di sana dulu. Kecuali kalau ada yang kesulitan. Makanya nanti kalau ini tinggal diklik aja. Jadi seolah-olah Kakak tuh udah mengikuti Zoom. Bisa dipahami Kak ya? Siap, bisa Pak. Iya. Oke. Ada yang lain? Kemudian kakak-kakak nanti kalau seandainya ada kesulitan ya, saya kemarin sudah share di itu tentang panduan bagaimana login. Tapi alhamdulillah kalau login udah semua sudah pada bisa ya kakak ya, nggak ada kendala ya. Kemarin terakhir Bu Siti ya, Bu Siti juga alhamdulillah ya sudah bisa ya. Iya. Jadi akun yang kita gunakan itu akun ID belajar ya kakak-kakak, jangan menggunakan akun yang lain ya. Jadi gunakan akun belajar, kemudian masuk ke halaman LMS, kemudian kita klik ya modul 1 ya, modul 1 dulu. Kan kita ada 3 modul 1, modul 2, modul 3. Kita modul 1 nanti aksesnya bertahap dari atas. Jadi satu persatu ya, mengikuti tatap maya yang ada lingkaran hijau, kemudian nanti tugas-tugasnya semuanya ada di situ bertahap. Kalau nanti menemui kendala, nanti bisa kita diskusikan di di WhatsApp ya, di grup. Jadi nanti tinggal Bapak tolong di SS aja kendalanya di mana untuk upload. Atau mungkin Bapak juga bisa pelajari ya di panduan. Di situ ada panduan bagaimana cara mengupload tugas, kemudian bagaimana memberikan umpan balik, bagaimana memberikan penilaian ya. Untuk tahap pertama memang kita masih gamang ya kakak-kakak ya. Iya, nanti juga insya Allah ya kita kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Nah, ini memang LMS ini kan tidak semua bisa menggunakan ya, kecuali yang sudah terbiasa. Ini yang PPG juga sekarang udah modelnya menggunakan LMS. Jadi itu ya. Jadi saya rasa kakak-kakak harus mempelajari panduan-panduannya. Tapi nanti kita bisa sharing aja lah, berbagi ya dengan teman-teman. Mangga kita boleh silakan kolaborasi, tapi dengan syarat ya kakak-kakak. Mohon maaf ya. Artinya yang penting saya ada produk yang bisa dihasilkan oleh kakak-kakak. Nah, kalau untuk sharing kolaborasi silakan aja dengan teman-teman di grup. Oke, cukup kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan apa cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Makasih. Baik. Iya, kalau cukup kita tutup ya pertemuan hari ini. Bentar Kak, kita dokumentasi dulu ya Kak. Oke, saya mohon izin stop screen. Kak, mohon izin bisa on kamera Kak, karena di setiap sesi kita harus dokumentasi dulu ya Kak. Oke, atau sebelum kita foto bersama, seperti biasa pembiasaan positif kakak-kakak, siapa yang mau menutup doa? Silakan, boleh gantian kakak-kakak. Nanti setiap nge-zoom kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, kemudian nanti terakhirnya kita sesi dokumentasi. Silakan, siapa yang mau memimpin menutup doa untuk pertemuan sesi pertama ini? Kawira, mana Kawira? Bisa pimpin doa Kak? Ayo Kak. Suaranya Kawira belum Kawira, muncul. dibuka dulu. Iya, silakan. Yang grogi Kawira.
Nanti nggak apa-apa ya. Nanti yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa mendapat ilmu ke depannya. Dan untuk selanjutnya semoga kita semua selalu Amin. dalam sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke fasilitator. ya, baik, terima kasih Kak Wira atas memimpin doanya ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Tetap semangat kakak-kakak ya. Oke, sehingga kita nanti insya Allah bisa membersamai selama 3 bulan ke depan ya kakak-kakak. Perjalanan kita masih panjang. Jadi sekali lagi saya titip pesan, tetap semangat, bisa membagi waktu ya kakak-kakak. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Mohon izin saya foto dulu ya sebentar. Ini yang kameranya belum on, boleh di-on-kan dulu. Punten Pak, nggak bisa on cam Pak. Online, boleh. Iya, oke. Mohon izin ya, saya screenshot. Sebentar, kita coba. Oke. 3, 2, 1, ayo kakak. Tangannya mana? Oke. Boleh kakak-kakak kalau mau di kamera sendiri boleh, silakan. Ya nanti boleh kita share di grup. Ya biar nanti barangkali ada yang gagal, kita bisa ambil dokumen dari itu. Oke, 3, 2, 1, tangannya mana? Oke, kelas S, semangat. Ya. Cukup ya kakak-kakak ya. Cukup. Ya, baik kakak-kakak, saya izin saya ini dulu matikan rekamannya ya. Stop rekaman. Silakan kakak-kakak, barangkali mau meninggalkan ruangan, saya perkenan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Kak Wira. Peggy. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji keluar. Ya, sama-sama Kak Heru, mangga.